kesalahan saya yang di Saung Abirara waktu itu, jadi kontennya itu ya acak adul gitu. Main ke sini dibikin konten, ke sini dibikin konten, luka dibikin konten, ini dibikin konten, ini bikin konten. Jadinya kesannya itu nggak fokus gitu. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. Cek, assalamualaikum sahabatku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan selalu, dan juga karir yang lancar ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri bagi semua kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf dari segala perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf juga dari segala kelakuan yang kurang berkenan. Pokoknya mohon maaf. Moga kalian semua bisa memaafkan saya. Sahabat, kemarin kita baru mudik dari Tasik, dari Salawu gitu. Sehari di sana, balik lagi ke sini. Sahabat, di sini saya akan coba sharing ya, akan coba sharing kiprah saya di dunia YouTuber seperti ini. Ada beberapa komentar yang, wah bang, bagaimana caranya bisa dengan subscribe yang sedikit tapi view-nya banyak, katanya gitu. Banyak yang kayak gitu-gitu, ada 5-6 komenan lah yang berbeda gitu ya. Saya bilang ya gitu aja gitu, saya ngalir gitu aja. Tapi mungkin ada beberapa poin yang memang bisa kita jelaskan di sini. Dan ini asli, saya masih pemula, ini hanya sekedar sharing dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sahabat, di awalnya saya itu aktif di YouTube itu, bukan aktif juga sih, bikin YouTube itu yang channel ini, Nas Ajeng Heri itu di tahun 2018. Waktu itu sebenarnya saya punya 2 akun nih. Yang pertama itu Saung Abirara yang memang udah duluan, terus yang kedua Nas Ajeng Heri. Kalau Saung Abirara ya memang gado-gado lah. Gado-gado, ada rukyah lah, ada uka-uka lah kayak gitu-gituan. Terus ada juga yang medisnya gitu, karena kan ini klinik namanya Saung Abirara gitu ya. Terus waktu itu saya berpikir, wah ini kayaknya agak kurang nampung gitu. Jadi saya pengen ada konten yang memang menjelaskan tentang hal-hal medis kayak gitu. Kayak perawatan luka, kayak misalkan kegiatan-kegiatan di puskesmas gitu, penyuluhan gitu. Sehingga saya bikin lagi waktu itu Nas Ajeng Heri. Ya waktu itu ya gitu aja sih perjalanannya. Waktu kurang lebih hampir setahun setengah itu subscribe saya itu 300-an, 350. Itu juga naiknya itu karena waktu itu saya ngupload foto luka, bukan foto sih, video luka yang ada belatungnya. Dari situ langsung cus gitu naik. Hanya saja itu kan ada restriction ya, bahasanya itu harus dibatasi gitu, umurnya harus 18 tahun ke atas. Itu pun videonya memang agak sensitif ya, agak jijik gitu. Terus saya ikut support sub nggak? Nah ini nih yang paling sering. Support sub kalau saya pribadi sih, kalau untuk yang aplikasi saya nggak pernah ikut. Cuman kalau main-main ke konten orang gitu, ke channel orang, suka main kayak gitu. Dan orang balik ke channel kita gitu. Ya gitu-gituan sih, hanya sekadar segitu-gitu doang. Itu pun ya gitu, jam tayang wah jauh banget. Karena ya mereka nonton karena apa ya, kayak balas budi gitulah bahasanya. Gitu-gitu doang gitu. Tapi waktu itu yang ini mungkin saya kasih judul nanti berkah PCX ya. Ini yang waktu bulan Februari itu kan udah ada gaung-gaung tuh mau rilis PCX 160. Jadi waktu itu saya menahan diri karena waktu itu saya 2 pilihan tuh, antara mau EDV atau NMAX waktu itu. Karena nyari yang bagasinya besar. Ternyata pas ngeliat review-review di Jepang gitu, di Thailand yang duluan, wih kayaknya ini harus ditunggu, saya bilang gitu, dalam hati sih. Akhirnya rilis lah, waktu itu Februari tanggal 5 kalau nggak salah. Dan saya tanggal 5-nya itu kebetulan nggak bisa ke dealer, tanggal 6-nya baru langsung inden, langsung jeger inden.
Akhirnya 4 hari kemudian tanggal 10 ditelepon sama dealer. Langsung saya buatkan konten waktu itu. Kontennya ya asal-asalan, hanya dengan pakai HP ya kayak gini, HP gini doang, HP jadul gitu. Bikin video, terus si kakaknya ngejelasin yang keyless waktu itu kan kita nggak paham juga ya, bukan nggak paham sih, masih agak kaku gitu. Oh gini, oke. Terus di rumah ya kita bikin narasi sedikit. Oke lah, posting. Setelah diposting ternyata antusias tuh yang nonton, yang biasanya cuma 30, 40, 50 gitu. Ini di angka 100, 200. Saya bilang ini lumayan nih. Udahlah, lupa lah. Besoknya saya pulang dari puskesmas, saya bikin lagi konten yang waktu itu tentang shock breaker. Posting lagi. Lupa lah. Habis itu saya ada rapat. Iseng-iseng kan buka YouTube Studio. Pas buka, musik, saya bilang, dahsyat ini. View-nya itu di atas 1000 gitu. 1000 sekian lah. Terus yang shock breaker ya waktu itu sekitar 500-an. Saya bilang ini antusias ini. Waktu itu saya langsung, ini kayaknya ini nih yang harus saya kembangkan. Waktu itu seperti itu. Sehingga waktu itu saya bikin video-video ya tentang PCX ini. Dimulai dari lampu lah. Ya ngomongnya sebisa-bisa saya ya, walaupun banyak yang komen gitu. Ngomongnya masih belibet. Ya mohon maaf, emang masih belajar gitu ya. Wajar lah. Saya nganggap diri saya sendiri ya wajar gitu. Namanya juga masih belajar. Saya bilang, wah ini mantep nih. Bikin bagasi waktu itu. Terus bikin yang lampu. Bikin, pokoknya dengan segala penuh perjuangan dan alat seadanya gitu. Ala kadarnya, bener-bener ala kadarnya. Waktu itu ya hasil dalam jangka waktu 10 hari. Jangka itu subscribe itu langsung. Di grafiknya itu naiknya itu ya bukan gini sung gitu ke atas gitu. 700 gitu dalam jangka waktu ya 3 hari 4 hari itu nambahnya itu 300 gitu. Pokoknya sehari itu nggak kurang dari 50 lah nambah subscribe itu. Dan view jam tayang langsung juga beriringan gitu. Langsung naik. Saya bilang ini dahsyat nih. Sama istri iseng, Bun, kita bikin video yuk gitu. Nyobain, emang sekalian penasaran juga, ngerasain yang berdua terus nyobain tanjakan waktu itu. Posting lagi. Nah, dari situ langsung cus aja. Itu 4000 jam tayang itu ya Allah, hanya dalam hitungan beberapa hari cuy. Asli. Yang kita biasanya keringetan gitu nyari jam tayang kayak gitu tuh keringetan asli. Ini langsung banget dahsyat tuh. Lewat 4000 itu. 4000 itu lewat. Saya bilang ini mantap sekali. Terus waktu itu ya kita bikin konten-konten terus kan. Bikin konten-konten ya walaupun pendek gitu. Tapi yang memang menjawab kepenasaran saya juga sih. Tek ini. Waktu itu subscribe 1000 itu cepet banget. Hanya dalam jangka waktu ya 2 minggu lah. 2 minggu itu udah nyampe. 1000 sama 4000 jam tayang itu udah nyampe. Kita kan mikir buat monetasi tuh. Nah pas mau monetasi saya mikir, aduh ini saya kayaknya punya dosa ya. Dosanya apa? Ya sub gitu. Aduh ini bermasalah nggak ya gitu. Sehingga waktu itu saya cobalah, bismillah, mengajukan monetasi kan ada 3 tahap tuh. Jadi yang pertama itu kita ajukan monetasi, mohon ditunggu katanya ditinjau dulu lah bahasanya. Ditinjau dulu. Tinjau. Hanya dalam jangka waktu ya nggak nyampe sehari lah. Lulus tuh yang pertama. Wih, saya bilang ini diterima, ini bisa deh. Terus yang tahap kedua, aduh lupa lagi saya apa ya tahap keduanya itu. Pokoknya yang tahap kedua juga nggak lama tuh. Nah setelah itu kita bisa nampilin iklan. Jadi iklan itu saya baru tahu, oh ternyata jadi dolarnya itu yang ada tulisan S, ya dolar gitu. Jadi berwarna hijau gitu. Waduh, dari situ saya senengnya minta ampun cuy. Asli seneng banget gitu. Wah ini saya di ACC ini kayaknya kayak lulus apa gitu. Setelah itu verifikasi kan. Verifikasi tempat. Hanya saja waktu itu katanya sih harus $10 dulu baru bisa verifikasi tempat.
Oke lah, ditunggu. Kita bikin lagi konten, kita bikin lagi konten. Setelah itu langsung tuh $10 itu hanya dalam jangka waktu, bukan dalam hanya sih. Kalau menurut saya sih cepet gitu ya. Dalam 5 harian lah, 5 harian itu udah nyampe $10. Sehingga ada pemberitahuan lagi bahwa si PIN-nya itu akan dikirimkan gitu. Akan dikirimkan ke alamat. Nah, dari situlah nunggu lah, tapi ya dengan semangat gitu, dengan semangat, nunggunya dengan semangat. Kita bikin konten lagi, kita bikin konten lagi, kita bikin konten lagi. Terus waktu itu seputar PCX, hanya seputar PCX. Uji coba lah, nyobain inilah, nyobain itulah, BBM lah, dengan Pertamax biasa, dengan Pertamax Turbo, kita cobain waktu itu. Dan rasa-rasanya itu ya kita merasakan sendiri. Oh ternyata gini, oh ternyata gini. Terus tiap hari make, tiap hari keliling ke pasien, saya pakai, sengaja saya pakai. Kenapa? Yang pertama ya memang karena emang kebutuhan juga sih ya. Terus yang kedua itu antusias yang agak, ini kok enak gini. Terus yang ketiga ya itu buat nyari konten, Nah setelah itu 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu main ke pos gitu, ke pos. Nanyain gitu, ada nggak PIN-nya, keluar nggak, ada surat dari Google nggak ada, katanya belum ada, atas nama Ajang Heri. Oke, setelah itu sebulan saya nyuruh istri itu waktu itu karena saya nggak sempet, Bun, saya bilang tolong ke kantor pos. Istri saya ke sana nggak ada juga, nyampe ninggalin nomor HP di sana. Dan pas 5 minggu itu alhasil nggak ada sama sekali, pemberitahuan nggak ada gitu dari pos ya. Memang karena waktu itu sibuk juga sih ya di pos itu karena banyak BLT ya. Sibuk lah, pokoknya sibuk. Di posnya itu lagi jelimet gitu. Sibuk banget. Nah setelah itu waktu itu ada pemberitahuan bahwa kita bisa memilih bank. Nah waktu itu bank tuh. Jadi untuk verifikasi bank itu kita harus milih banknya bank apa gitu. Ternyata banyak ya banknya, jenis-jenis banknya itu banyak banget. Yang ada di kita yang paling familiar ya BRI ya. BRI, BNI lah waktu itu. Hanya saja saya BRI itu karena nggak make gitu. Terus karena BNI ada, kebetulan ada, terus mobile bankingnya udah aktif. Ya saya ajukan yang BNI waktu itu. Saya kirim nomor rekening ini ya. Sama apa gitu waktu itu, sama identitas lah kayak gitu-gituan. Saya kirim. Setelah itu katanya ditunggu nanti dari sana itu akan ngirim 3 digit angka ke rekening kita gitu. Sehari nggak ada. Nah hari keduanya muncul tuh. Saya lihat, oh ada 3 angka, benar-benar 3 angka. Angkanya itu 3 kali. Saya bilang, oh ini harus segera dimasukkan. Dimasukkan, udah langsung verifikasi. Pas 5 minggu, saya iseng lagi main ke kantor pos. Kayaknya nih harusnya sih ada, udah harus ada, saya bilang gitu. Pas ke sana, wih, Masya Allah. Ternyata benar ada nama saya di sana. Terus ada ya PIN-nya juga gitu ya. Yang PIN-nya udah keluar juga. Dan wah, ini PIN-nya udah keluar. Jadi ya gini ya bentuknya, emang kayak gini ya. Bentuknya kayak gini. Ini di dalamnya itu cuma angka kayak gini. 577-306. Cuma gini doang. Setelah itu ya kita masukkan lagi PIN-nya, verifikasi. Wah, itu langsung plong rasanya itu. Asli langsung plong. Nah, setelah itu ternyata ada pemberitahuan untuk pajak. Nah, untuk pajaknya itu saya nggak ngerti tuh waktu itu. Benar-benar nggak ngerti. Ini harus diapain gitu. Ternyata di sana itu banyak kolom-kolom yang harus diisi. Dan ternyata penghasilan dari YouTube itu 30% itu kena pajak. Jadi ada potongan pajaknya gitu 30%. Kalau misalkan kita nggak diurus ya kayaknya sih potongannya akan lebih besar gitu. Jadi lebih ngacak gitu. Ya mending diurus, saya bilang gitu. Saya lihat dari review-review yang lain, oh gini caranya. Oke, kita isi lagi dan verifikasi. Nah, pertanyaannya udah gajian belum? Saya jawab hari ini belum gajian. Mungkin nanti kan sekitar tanggal akhir-akhir bulannya, antara minggu ke-3 ke-4 gitu. Kalau ngelihat yang lain gitu, kayaknya sih kalau untuk gajian itu harus di angka $100.
atau 1.300.000-an. Kalau ngelihat dari ini, itu sih udah lewat sebenarnya. Udah lewat, udah di angka mungkin 150-an lah. Nggak tahu kalau kena pajak dapatnya berapa. Nanti saya akan share lagi. Saya akan diskusikan lagi di sini. Sahabat, mungkin gini, kita itu dalam kehidupan gitu ya, dalam semua kehidupan mungkin kita itu perlu sesuatu yang sifatnya itu kayak jackpot gitu. Ada sifat keberuntungan. Ada sifat keberuntungan. Mungkin saya di sini juga ya memang ada faktor luck-nya, faktor keberuntungannya di sini. Ya dengan PCX ini muncul, terus saya waktu itu mungkin agak di awal-awal gitu datangnya. Jadi ya agak cepet naik gitu, ratingnya itu agak cepet naik. Di sana saya banyak belajar tuh metadata, terus CPM, terus RPM gitu. Jadi apa ya? Jadi banyak belajar kayak gitu. Jadi intinya yang saya tangkep kita gitu untuk menaikkan view, untuk menaikkan jam tayang, YouTube itu mainannya ternyata metadata cuy. Asli metadata. Jadi metadata itu ya itu mah ya kerjaan YouTube sih ya. Cuman gini, mungkin gampangnya kalau bahasa gampangnya itu semakin konsisten kita, semakin istiqomah kita, nah itu yang dilirik. Contoh, ini saya motor nih mainan PCX. Dari awal saya ngetag PCX terus saja PCX. Dan hasilnya ya dahsyat gitu. Kalau menurut saya sih dahsyat gitu. Walaupun kalau dibanding yang YouTube yang udah jadi ya jauh lah. Ini mah untuk pemula yang benar-benar baru nongol gitu. Dahsyat gitu. Bisa mendapatkan view 10.000 itu, waduh, udah senengnya minta ampun cuy. Udah kayak dihargai banget gitu. Rasanya itu seneng banget asli. Dapat view 500, 1.000 itu, udah seneng banget. Apalagi kalau di atas 50.000 gitu ya, seneng banget. Nanti saya akan share juga berapa pendapatan saya di YouTube. Nanti kalau udah gajian lah. Kalau udah gajian kan lebih real gitu ya. Sifatnya lebih nyata gitu. Jadi gitu. Jadi sistemnya itu harus konsisten. Kalau misalkan motor nih, atau misalkan review nih, ya udah review terusin. Kesalahan saya yang di Saung Abirara waktu itu, jadi kontennya itu ya acak adul gitu. Main ke sini dibikin konten, ke sini dibikin konten, luka dibikin konten, ini dibikin konten, ini bikin konten. Jadinya kesannya itu nggak fokus gitu. Kesannya itu nggak fokus. Jadinya ya agak bingung mungkin YouTube itu agak bingung buat menaikkan channel kita. Jadi kan ada ada yang disarankan, video yang disarankan dari YouTube gitu. Itu membantu sekali. Sahabat, mungkin untuk awal sharing saya di YouTube seperti itu dulu. Nanti untuk pendapatan saya nunggu gajian dulu. Nunggu gajian. Saya insya Allah akan berbagi kepada kalian semua. Saya akan berbagi kepada kalian semua. Walaupun ya kecil-kecilan lah. Ala kadarnya lah. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada kalian. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Tanpa kalian saya nothing gitu. Nggak ada apa-apa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila belibet. Banyak kekurangan. Pamit dulu. Assalamualaikum.